kan. Nabi tegas melarang la tusayyiduni, jangan kau kultuskan saya. Wah, ada hormat, menunduk, ya mungkin di sebahagian tempat itu ngesot. Itu namanya dalam antropologi budaya disebut in-house culture. Budaya selingkung, in-house culture. Di budaya di pesantren. Nah, hanya ada beberapa orang yang tidak belajar di pesantren atau belum pernah belajar di pesantren, lalu menghakimi pesantren. Saran saya tidak harus belajar, tapi berkunjunglah atau datang mondok saja sebulan atau 40 hari atau 2 bulan. Mereka akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antat tawwab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir sore ini. Mohon maaf karena kemarin ada kesalahan audio ya. Sudah banyak dikirim pertanyaan karena kemarin ada kendala beberapa hal. Nanti saya akan jawab. Ada 30 lebih pertanyaan kemarin, tapi beberapa mirip ya. Jadi oleh teman-teman diambil berapa? 17 atau 18 pertanyaan yang sudah dikirim ke saya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 79 ini sehubungan dengan santri. Santri itu siapa sih? Kemarin kita sudah mengulasnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Santri itu kan terambil dari kata Sanskrit atau Sanskerta sastri. Siapakah sastri? Mereka yang mempelajari sastra. Nah, saya sebutkan dalam buku saya Peradaban Sarung ya. Sastra adalah kitab suci. Jadi orang yang mempelajari sastra disebut sastri. Tempat di mana mereka atau para sastri ini belajar disebut pesastrian. Bahasa kita pesantren. Jadi santri ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno atau lebih tepatnya bahasa Sanskrit, Sanskerta. Sastri atau sastrawan adalah orang yang mempelajari sastrinya. Jadi sebenarnya karena itu di pesantren dekat dengan tradisi sastra ya toh. Sastra dalam arti modern. Dan puisi dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian kemarin juga mengulas peran kiai, kemudian tuduhan-tuduhan feodal dan seterusnya. Nah, ini ada ayat yang tepat sehubungan dengan Hari Santri ini ya. Oh iya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri. Santri itu hebat karena Quran saja dijaga, agama saja dibela, apalagi cuma anaknya mertua. Nah, itu ucapan Hari Santri dari saya. Selamat 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Ini ayat 79 ya. Maka li basharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi. Oke. Suatu ketika Nabi datang ke selatan Madinah dengan perjalanan kira-kira dengan perjalanan setengah hari ya. Setengah hari perjalanan. Jadi kalau berangkat pagi, siang baru tiba ya. Kemudian begitu tiba di sana, sudah terdengar kabar bahwa Nabi itu ada, kemudian membawa agama baru, kemudian menyempurnakan ajaran para rasul terdahulu. Akidahnya sama, tapi syariatnya menyempurnakan para rasul terdahulu. Begitu Nabi di sana disambut sedemikian rupa, bahkan lebih tepatnya seperti adegan atau orang-orang menyembah. Nah, itu dia. Maka turunlah ayat ini. Itu sabab nuzul pertama. Tapi menurut Imam Suyuti, sabab nuzulnya bukan ini. Sabab nuzulnya adalah ayat ini untuk ahli kitab. Yang beberapa di antara mereka menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Siapa itu? Orang Yahudi, sebagian dari mereka, saudara kita, menjadikan Ezra, Nabi Uzair, dijadikan Tuhan. Saudara kita Nabi Isa, saudara kita Nasrani menjadikan, sebagian ya, tidak semua Nasrani ya, menjadikan nabi mereka Tuhan, yakni Al-Yasu atau Yesus Christ. Nah, itu dia. Karena itu Imam Busiri itu mengingatkan da'mata'atun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi matahan wahtakimi. Silakan menghormati Nabi sedemikian rupa, tapi jangan dipertuhankan. Nabi tegas melarang la tusayyiduni, jangan kau kultuskan saya. Wah, ada hormat, menunduk, ya mungkin di sebahagian tempat itu ngesot. Itu namanya dalam antropologi budaya disebut
disebut in-house culture. Budaya selingkung, in-house culture. Budaya di pesantren. Nah, hanya ada beberapa orang yang tidak belajar di pesantren atau belum pernah belajar di pesantren, lalu menghakimi pesantren. Saran saya tidak harus belajar, tapi berkunjunglah atau datang mondok saja sebulan atau 40 hari atau 2 bulan. Mereka akan tahu. Nah, sama dengan di Jogja. Ya kita begini kepada Sultan itu bukan nyembah. Nabi Adam disujudi para malaikat, sujud itu bukan nyembah. Hormat di zamannya seperti itu, gampangnya begitulah. Oke, kita baca ya. Nah, saya akan menggunakan yang pertama. Jadi, ayat ini menegur orang-orang yang memperlakukan Nabi secara berlebihan, bahkan cenderung menyembah. Ini dia. Maka Nabi Basharin. Jadi Nabi ini ditinjau dari aspek bashar. Bashar ini berarti Nabi manusia secara biologis, antropologis. Ya silakan Dur. Nabi ditinjau dari sisi biologis dan antropologis. Jadi kalau Nabi Muhammad ditanya, jawablah Muhammad, ini ana basyarun mislukum. Saya ini ana basyarun mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Berarti manusia yang makan, minum, tidur, sakit, kawin, mawin dan seterusnya ya. Itu manusia secara biologis, basyar. Manusia dengan 2 potensi disebut insan di Quran itu ya. Khuliqal insan, insanu dha'ifan. Nah, insan ini manusia dengan 2 tendensi, kecenderungan baik buruk ya. Di ayatnya alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Nah, itu dia. Ada juga manusia secara universal, Bani Adam, Nas dan lain-lain. Jadi kalau disebut bashar, ya Nabi ini ya. Makanya orang bertanya, ini Nabi apa sih? Kenapa ya'kulu ta'am, kemudian yamshi 'alal aswaq, berjalan masuk pasar-pasar ya dan seterusnya. Maka untuk menegur para pengikut Nabi Isa alaihissalam, Allah segera menyatakan Nabi Isa dan ibunya makan. Ummu Siddiqah, ibunya orang yang jujur, yang konsisten ya. Kemudian kana ya'kulanit ta'am. Jadi mal masihun Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummu Siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Nanti cari ya surat apa ya berapa. Dua-duanya makan. Berarti kalau makan bukan Tuhan. Karena Allah menyifati dirinya Allahus Somad. As-Somad. Allah ini menyifati dirinya di Quran As-Somad. Somad ini maknanya tidak berongga. Tidak ada lubang-lubang. Kenapa kita makan, minum, melahirkan orang, buang kotoran? Itu semua karena ada lubang-lubang, ada rongga-rongga pada diri kita. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ya melalui Nabi menyampaikan Allah itu As-Somad. Allah tidak berongga. Buntu ya. Salah satu makna as-somad itu. Kata siapa? Ya buka kamus Quran, maqaisil lughah ya. Kemudian Mufradat al-Fadhil Quran, Fihris Juzuri Kalimatil Quran, atau yang sering kita pakai di sini maqaisil lughah ya Ibnu Faris. Karena Tuhan tidak berongga, lam yalid walam, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bukan emak, bukan orang tua, bukan anak, bukan bapak, bukan. Nah, sudah paham ya? Di salah satunya. Karena itu di sini tidak mantas Nabi ini bashar kok, manusia. Seperti kita Nabi Muhammad itu, ya makan, minum, ya capek, ya ketiduran dan seterusnya. Pernah enggak sholat subuh tepat waktu ya? Nah, itu sih kabar gembira ya kan? Oke. Tetapi kalau Nabi itu jadi hukum, beliau musyarri. Musyarri ini legislator, pembuat undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim, samping melaksanakan undang-undang juga. Tak pantas bashar yang ayyu'tiyahullahul kitaba, yang Allah anugerahkan kitab, salah satu maknanya Quran adalah wal hukma dan filsafat, kearifan. Berarti kitab dalam arti ia adalah top down atau arahan langsung ya dari Tuhan berupa kitab suci, wahyu, dan wal hukma dan filsafat, hikmah, kearifan sehubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi Muhammad ini filsuf. Kata Said Hussein Nasr, buktinya mana? Buktinya adalah Nabi ini belajar atau merekam sekian peristiwa dari berbagai peradaban ketika beliau di Syam 12 tahun. Ketemu orang Cina, maka Nabi bersabda utlubul ilma walau bisin. Bukan kata saya, ini ilmuwan yang mengatakan. Ya tentu saya juga ilmuwan ya, dan filsuf juga, tapi ilmuwan yang lebih tua lah, nah yang lebih banyak dirujuk ya, yang lebih bergizi tentu saja. Nah, wal hukma,
Karena itu Nabi mengatakan belajarlah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis Hasan ya. Berarti Nabi pernah ketemu orang Cina. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak punya wawasan tentang Cina. Menurutmu Nabi ini seperti robot kah? Yang ditempel AI atau apa lalu bilang, ya, Nabi Besin. Kan enggak. Betul ya, Tam ya? Bukan begitu. Tapi beliau memang al-aqlul azim. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang ngarang Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari itu adalah Nabi Muhammad ini jamalul akal. Akalnya sangat istimewa, sangat indah ya. Jadi pendekatannya rasional dan oke. Maka saya tidak percaya riwayat-riwayat yang Nabi Muhammad ini matanya 4. Kalau ada orang di belakangnya itu tahu ya. Kita pun merasa loh kalau ada orang di belakang kita ya toh. Coba saja Farid dibuntuti oleh siapa? Ucun lah, diam-diam. Dia Farid akan merasa, itu indera namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang basar, manusia biasa, ya hanya bedanya beliau dapat wahyu itu saja. Tapi secara jasmani beliau manusia seperti kita. Tak wajar baginya yang memperoleh anugerah berupa kitab suci, kemudian filsafat dan kenabian, nubuwah, prophethood, lantas summayaqulu linnas. Lantas dia memerintah, nyuruh ke manusia, kunu ibadalli. Ayo hormati saya, ayo sembah saya. Ayo muliakan saya. Ciumlah ketiak saya, kaki anak cucu saya. Bukan, kalau ada yang nyuruh pasti cucu palsu. Nah, itu dia. Lalu bilang Ahlul Bait. Ahlul Bait selesai sampai di Sayyidina Husain. Nah, itu dia. Kalau begitu, nah ini jelas Nabi ini menolak dirinya untuk dikultuskan. Nah, di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, saya sebutkan bahwa Nabi Muhammad ini menghapus kesukuan. Orang di zaman Nabi itu nyebut suku itu malu. Abu Bakar At-Taimi radhiyallahu anhu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Bin Abi Quhafah. Yang nama aslinya itu kemudian panggilannya, nama lakopnya karena beliau punya anak gadis nikahi Nabi, maka Abu Bakar ya. Sebenarnya kalau berdasarkan suku beliau At-Taimi. Tapi Nabi menggantinya As-Siddiq, orang yang jujur, yang lurus, yang konsisten. Yang tidak neko-neko. Kira-kira Siddiq ini suku atau bukan? Bukan. Is it tribe or not? Itu tribe, suku kah? Bukan. Di Arab semua peristiwa itu titik epicentrumnya, kata seorang penulis namanya Karen Armstrong, Arab ini semua budayanya tribalisme. Dari kata tribe. Semua budaya Arab itu tribe. Perang karena suku, tribe ini suku maknanya. Tribalisme. Karena perang karena suku, menikah berdasarkan suku. Kau suku terkenal atau enggak? Jangan nikah dengan anak saya, begitu. Kemudian berkawan, berdagang itu juga semua diatur berdasarkan kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan, seluruhnya berpusat ke sukuan. Maka Nabi menghapus itu. Nah, jadi kalau orang masih bangga dengan suku ABC, silakan Anda. Jawa ngaku orang Jawa, silakan. Ada orang Batak ngaku orang Batak, Falah orang Sunda ngaku orang Sunda, enggak apa-apa. Tapi kita Indonesia begitu. Jangan bangga dengan itu. Umar Al-Adi seharusnya. Nabi mengganti dengan Al-Faruq. Faruq itu bukan suku. Ya pembeda, apa Fit? Udah ngantuk, baru datang padahal. Pembeda baik buruk, benar salah. Faruq. Faruq bukan suku. Seharusnya Utsman Al-Umawi. Sayyidina Utsman itu Umawi itu. Jadi tapi Utsman bin Affan ya. Seharusnya Al-Umawi. Sukunya beliau Bani Umayyah itu loh. Nah, Al-Umawi. Tapi Nabi mengganti Zunnurain atau Zulhijratain. Utsman yang ikut radhiyallahu an yang memiliki 2 cahaya, kan menikahi 2 putri Nabi ya. Jadi Sayyidah Ruqayyah dan Ummul Kulsum ya radhiyallahu anha. Kemudian atau beliau hijrah 2 kali ke Habasyah, ke Ethiopia dan ke tempatnya, ke Madinah, Yathrib dulu namanya. Nah, konsentrasinya buruk ya. Baik, Madinah ini nama sebutan setelah Nabi datang. Al-Madinatul Munawwarah. Maknanya Madinah yang mendapatkan iluminasi. Illuminated by him ya, by our Prophet Muhammad. Mendapatkan iluminasi. Ini versi Suhrawardiyah. Al-Munawwarah. Nawwarah yunawir tanwir. Kemudian dengan demikian Nabi itu salah satu asmanya namanya adalah Al-Munawwir yang memberikan pencerahan.
Jadi Munawwaroh maknanya dicahayai Nabi. Itu nama sebutan juga. Kemudian nama aslinya apa? Yasrib. Yasrib nama orang. Bin Lauz, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Itu nama cicitnya Nabi Nuh yang hijrah ke sana. Yasrib, bin Lauz, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Sam pakai sin ya, bukan pakai sin. Oke, nanti saya buka Sirah Nabawi dan lain-lain. Ali seharusnya Al-Hashimi. Bani Hashim Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu. Oleh Nabi diganti Al-Murtado. Orang Persia menyebut Murtazevi. Ada orang namanya Murtazevi. Murtadowi dalam bahasa Arab ya. Murtazevi. Orang Persia menyebut begitu. Jadi Abu Bakar yang seharusnya Al-Adi, At-Taimi diganti As-Siddiq. Umar yang seharusnya Al-Adi diganti Al-Faruq. Umar yang seharusnya Al-Umawi diganti Dzunnurain. Ali yang seharusnya Al-Hashimi diganti Al-Murtado yang diridhoi Tuhan. Murtado bukan suku. Berarti Nabi menghapus. Berarti Nabi ini pribadi yang egaliter. Jadi beliau tegas, ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh umat manusia. Wala fakhra, tapi tidak ada kebanggaan di situ. Selesai. Ya kan? Nah, jadi kalau sekarang ngaku-ngaku Gus apa dia gila hormat, pasti bukan ajaran Nabi itu. Ada toh, ya kan? Nah, datang dari mana ya kan? Datang gini bisa dikasih payung-payung, melintir-melintir, ada. Urusan jenazah itu meninggal juga dibawain payung di sini. Nah, itu dia. Sampun nggih. Dulu nyebut asal negara, dulu kan apa ya? Citizenship, kewarganegaraan itu ditandai dengan agama. Saya ulangi. Kewarganegaraan ditandai dengan agama. Enggak ada KTP dulu. Maka nyebut asal negara berarti rasis, panggilan rasis. Yakni Salman Al-Farisi. Salman dari Persia, maknanya begini, wahai Salman. Salman dari Persia maknanya apa? Salman Majusi. Salman Zoroaster. Kan rasis itu. Lalu Nabi marah, beliau berdiri ya. Kemudian Salman mengatakan, anak ibnul Islam. Saya ini anaknya Islam, mau apa kamu? Nah, Salman dibully, kamu anak Majusi gitu. Anaknya Zoroaster gitu-gitu. Lalu beliau berdiri karena paling tinggi di situ, anak ibnul Islam, waf'al ma syi'ta. Mau berantem kah begitu? Mau carok, nah kira-kira seperti itu kalau bahasa primitif lah ya. Nah, lalu Nabi marah begini, mulai sekarang jangan panggil dia Salman Al-Farsi, tapi Salman Alu Muhammadin. Salman keluarga Muhammad. Berarti Nabi menghapus kesukuan. Saya paham ya. Demikian pula hormat berlebihan. Nah Pak, bagaimana kalau di pesantren misalnya ada, nah itu in-house culture. Itu budaya di pesantren. Sama dengan budaya di militer, jangan dibawa ke rakyat biasa, ke sipil. Ya toh? Salah langsung push up. Kok gitu kah ke manusia, ke orang-orang itu loh. Jadi salah bacaan adzan misalnya karena semangat Romi, hayya 'alal falahu akbar, push up 200 kali. Masa gitu? Ya enggak. Nah, Nabi ini pernah menegur. Misalnya begini, sahabat ini semuanya ulama loh ya. Karena sudah alim, mereka ahli ibadah. Jadi sholat itu biasa, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Tadi kan kebiasaan di kalangan sahabat, begitu Mu'adz bin Jabal diutus menjadi duta, menjadi guru tugas lah ya ke Yaman. Sayyidina Mu'adz ini radhiyallahu an ngimamin sholat Isya, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali-Imran. Lalu viral lah di grup-grup WA dan di media sosial. Dipanggil oleh Nabi ke Madinah. Apa betul isu yang beredar ini Mu'adz? Jadi Nabi tidak langsung menghukum, ditanya dulu, konfirmasi. Dia pemimpin betul ya? Tidak langsung percaya isu, ditanya dulu. Katanya kau punya hubungan asmara dengan kambing atau apa? Betul kan? Nah, jadi contoh saja. Oke, ditanya dulu, kau betul kah sholat begini? Nah, jadi ini videonya deep AI atau bukan? Nah, begitu Nabi itu nanya, ini AI atau bukan ini? Betul itu video saya Nabi. Bukan editan ini, bukan. Lalu Nabi menegur, afattanun anta ya Mu'adz fiddin. Kau mau bikin fitnah di agama, begitu. Kalau sholat sendiri silahkan hatamkan Quran. Tapi kalau ngimamin ya jangan. Paling panjang bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Alhamdulillah di Indonesia tidak terlalu laku ya surat itu. Yang laku adalah Qul huwallahu ahad. Itu pun kalau bisa 2 rakaat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Nah, rakaat kedua nanti lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bisa kulhu itu dijadikan 2 rakaat. Di Indonesia ini kan orang yang lazim sholat itu maghrib 3 rakaat, lupa nambah 1 rakaat, betul ya? Kita enggak, baru 1 rakaat yakin 2 udah itu. 2 ini. Langsung 2 pokoknya. Nah, karena itu sudah ya. Kalau memang Nabi ini melarang dirinya untuk dikultuskan, dihormati, bahkan disembah-sembah, solusi Quran apa? Walakin kunu. Nah, inilah
ayat ini di beberapa riwayat, misalnya riwayat Ibnu Mas'ud ini 2 ayat. Bukan 1 ayat ini. Salah satunya ya biasa sahabat beda begitu ya. Tapi teksnya sama. Bahkan kadang teksnya sedikit berbeda. Ada ya, ada yang ta, ya jadi ta, itu biasa itu. Dan itu lazim karena ada harokat zaman dulu ya toh. Oke. Walakin kunu robbaniyina, jadilah kalian pribadi yang robbani. Dari kata robbun, Islam, Islami, Quran, Qurani, robbun, robbani. Jadilah kalian pribadi yang robbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian senantiasa mengajarkan kitab suci. Wa bima kuntum tadrusun. Tidak hanya selesai membaca, mengajarkan, tapi terus-menerus mempelajari. Santri bukan ini. Santri tadi mempelajari sastra. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian. Makanya sekarang jadi kiai itu gampang. Kalian bikin akun saja Facebook ya. Pesantren apa? Misalnya siapa? Rohim. Nah, Rohim. Him, takos Him. Oke. Tatapan kosong juga banyak yang takos ya. Tata ada dari tukosa, berbilang-bilang lah tukosa di sini sekarang karena takos. Jadi Rohim langsung bikin pesantren remang-remang. Nah, jadi khusus malam, ngajinya malam tok itu ya. Bisa, nggak usah ngaji, nggak usah mondok, dia langsung bikin pesantren. Baik, robbaniyin ini adalah ayat yang lain, robbaniyin, robbaniyun, ribbiyun, itu sama katanya. Wataknya, cirinya adalah mempelajari senantiasa kitab suci, mengajarkannya. Sudahlah dia mengajar, tetap belajar. Maka ada ya belajar apa long life education ya. Belajar atau ngaji sepanjang hayat. Paham ya? Oke. Kemudian wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Tuhan juga tidak perintah kalian menjadikan para malaikat, para nabi sebagai sesembahan. Nah, di sini robbaniyin diartikan pengabdi Allah. Saya menerjemahkan ini santri. Robbaniyin. Ini terjemah depak, robbaniyin ini pengabdi Allah. Ya enggak apa-apa. Loh, teman-teman, terjemahan Quran ini bukan Quran, tidak sakral. Boleh jadi ini salah. Tafsir itu bukan Quran. Itu hanya penjelasan dari ulama dalam rentang masa tertentu tentang Quran. Boleh jadi dulu kontekstual, sekarang sudah tidak. Mungkin di zamannya itu mutobik, mutamatik, cocok ya. Di zamannya itu bayani mungkin dianggap demikian layak, tapi zaman sekarang mungkin tidak. Paham ya? Nah, karena itu ada seorang ilmuwan di Mesir, nanti diusir, dicabut kewarganegaranya, pindah ke Belanda. Namanya ada yang tahu? Namanya ada yang tahu? Nasr Hamid Abu Zaid. Nulis buku Mafhumun Nas. Mafhumun Nas. Tekstualitas Quran. Dia katakan Quran adalah al-muntaj as-saqafi. Quran adalah produk budaya. Kenapa? Dia turun dalam kebudayaan tertentu. Karena bahasa bukan hanya bahasa, tapi ia Weltanschauung, pandangan jagat. Ia adalah world view. Jadi pandangan jagat. Dalam bahasa Jerman, Weltanschauung. Weltanschauung. Jadi bahasa bukan hanya bahasa, tapi budaya. Sama dengan begini. Kalau saya mengatakan misalnya Jawa. Dia bukan hanya Jawa, bukan hanya orangnya, tapi juga budayanya, bukan hanya bahasanya. Bahkan Jawa itu sendiri kata sifat, bukan hanya kata kerja. Jadi orang itu Rajowo. Rajowo maknanya dia tidak peduli, tidak anir empati, kemudian tidak ada tanggung jawab dan lain-lain. Ya toh? Nah. Sekali lagi, kemudian kita akan jawab pertanyaan ya. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nah, ini dia. Apakah kau akan kembali kafir ya? Apakah Tuhan akan memerintahkan menjadi kembali kafir ya? Justru setelah muslim. Ini kan bagaimana ada ayat itu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabkum ala aqabikum. Nah, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanya seorang rasul, itu saja, utusan. Tidak lebih dari itu. Maknanya bukan Tuhan, ya, paham ya? Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana para rasul terdahulu. Afa in mata. Apakah kalau beliau sallallahu alaihi wasallam terbunuh, wafat, au qutila atau mungkin terbunuh, in qalabtum, kau akan kembali ala aqabikum. Kepada akibai, kepada masa lalu jahiliyah kalian. Nah, hanya jahiliyahnya ada 4 di Quran ya. Sunnal jahiliyah, hukmal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah, dan hukmal jahiliyah. Ada 4 jahiliyah.
hukum zon hamiyah dan nah, barusan sudah 4 kok. Putar lagi rekamannya. Ya. Eman, waktu kita ini hemat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian begini, wa id akhadallahu mitsaq. Nah, ini perjanjian dengan para nabi ini. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum itu minun nabihi walatan surunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini janji para nabi kepada Allah. Artinya Allah bikin MOU dengan para nabi. Semua itu sama dan janjinya itu pasti bernuansa teologis. Wa'idh, dan ingat-ingatlah Muhammad, renung insafilah wahai Nabi Muhammad yang dihitop ini. Ingatlah kapan? Idh akhadallahu mitsaq, ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Kemudian lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika Allah, maknanya aku Allah yang menganugerahkan kitab suci pada kalian dan hikmah, filsafat pada kalian, summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan semua ajaran. Nah, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad ini membenarkan semua ajaran nabi terdahulu, akidahnya ya. Kalau syariat itu fleksibel, dia menyesuaikan budaya masing-masingnya. Kemudian membenarkan semua ajaran nabi terdahulu, lima ma'akum ya, latu minun nabihi walatan surunnahu. Pasti niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman ya kepadanya dan menjadi penolong baginya. Nah, ada 3 maknanya ini. Jadi mitsaqan nabiyyin. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, perjanjian Allah dengan para nabi. Makna yang kedua adalah para nabi berjanji kepada Allah. Makna yang ketiga adalah sama-sama sepakat berjanji, begitu. Kalau perjanjian Allah dengan Nabi, Allah memanggil istilahnya para Nabi ya. Ini perjanjian ini. Setujui, tanda tangani, selesai begitu. Beda dengan Nabi yang berjanji. Saya berjanji begitu. Saya berjanji A, B, C, D. Tidak akan mengulangi perbuatan salah, buruk, dan seterusnya. Nah itu dia. Ada juga yang sepakat. Nah, kedua belah pihak sepakat ini maknanya. Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Nah ini Allah bertanya ini kan. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu ya. Mereka menjawab, qalu aqrarna, kami setuju. Lantas Allah menambahkan, kalau demikian fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Ayo bersaksilah, kita semua saling menjadi saksi. Baik, apa sih isi perjanjiannya apa? Kita perhatikan. Apa sih isi perjanjiannya? Jadi para nabi ini dianugerahi kitab suci dan hikmah. Apa isi perjanjiannya? Jadi kitab suci ini identik dengan cara beragama, hikmah identik dengan cara berbudaya atau bernegara. Apa isi perjanjiannya? Maka bagi kita, ayo ikuti filsafat hidupnya. Bagi kita bagaimana? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini filsafat yang keempat sebenarnya. Kalau yang pertama filsafat Nabi Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum beliau menjadi khalifah dipilih, bagaimana? Allah mengajarkan Nabi Adam. Allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Nabi Adam nilai-nilai universal. Ya. Tanggung jawab, adil, dan lain-lain. Summa ardhahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam mendemonstrasikan kepada malaikat. Malaikat tidak tahu itu. Lalu Nabi Adam diminta ngajar. Berarti untuluhi, nilai-nilai realitas untulugis yang diterima dari Tuhan, Allah perintahkan untuk diajarkan dalam epistemologi. Dalam cara menjadi tahu. Nah itu dia. Ya Adamu ambihum biasmaihim. Sudah ya. Jadi setelah 25 kali Adam ini di Quran. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad hanya 4 kali, Ahmad 1 kali. Nabi Musa paling banyak. Nabi Ibrahim juga. Kemudian begini. Itu filsafat yang pertama. 300 tahun turun di bumi, belum ada agama. Beliau murni hikmah saja, filsafat saja. Baru setelah 300 tahun nanti ada agama. Imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya falahum alaihim walahum yahsan. Nanti Adam, kalau sudah turun petunjuk dariku maknanya agamaku, kau ikuti. Berarti 300 tahun beliau membangun peradaban di bumi ini praktis menggunakan rasionalitas. Baru setelah itu dibimbing oleh agama. Apakah selama 300 tahun tidak beragama, hanya berfilsafat saja? Ya, karena beliau sudah mengenal Tuhan.
Maka nanti ada filsuf muslim namanya Abu Bakar Ar-Razi, Razes. Ini bapak rasionalitas di Islam, di mazhab Baghdad, bukan mazhab Andalus ya. Kalau mazhab Andalus itu Ibnu Bajjah, bapak rasionalitas. Maka Ar-Razi mengatakan begini, Abu Bakar Razi, bukan Fakhruddin Razi. Abu Bakar Razi mengatakan, orang ini tanpa agama, dengan akal saja dia sampai ke Tuhan. Oleh para pembencinya, Razi dianggap tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Para pembencinya yang mengatakan. Tidak mungkin dia dari kecil hafal Quran kok itu. Tapi bukan satu kebanggaan loh ya, karena sekarang HP juga hafal Quran. Oke. Baru filsafat yang kedua adalah imam. Dari khalifah geser ke imam. Khalifah ini adalah belajar betul ke Tuhan. Kalau imam sudah mengalami ujian-ujian, banyak cobaan hidupnya. Kenapa? Kalau sedikit namanya cobain. Nah, itu dia. Jadi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, itu Baqarah 190 berapa ya? Periksa nanti ya. Jadi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun qala inni ja'aluka linnas imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingat-ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji secara bertahap oleh Tuhan, bikalimatin dengan beberapa takdirnya atau ketentuannya. Ya, sampai sepuh tidak punya anak, suruh bangun Ka'bah, begitu punya anak suruh sembelih. Itulah menghadapi pemimpin yang tiran, namanya Namrud, bapaknya tidak mau ikut agama tauhid atau monoteis, banyak agama cobaan-cobaannya. Tapi cobaan hidup itu tujuannya adalah inni ja'aluka linnasi imama, agar beliau jadi imam. Beliau berdoa, jangan saya saja Tuhan, keturunan saya juga. Qala wa min dzurriyyati. Allah menjawab, qala la yanalu dzalimin. Keturunanmu yang zalim tidak layak jadi imam. Baru pemimpin yang ketiga itu Nabi Muhammad nanti itu. Nah, jadi setelah khalifah yang identik belajarnya di surga, bahkan setelah itu menjadi guru bagi para malaikat karena itu disujuti. Jadi guru hormat murid itu sujud zaman dulu. Nah, Imam Syafi'i ketika mengajar itu tidak satupun berani orang bersuara. Membuka kertas ini pelan-pelan. Takut kaget gurunya gitu. Begitu beliau pulang, saya mau pulang ke Mesir. Kapan? Minggu depan. Itu kalau pulang, untanya 7, keledainya 12. Semua isi makanan, pakaian, hadiah dari murid-muridnya. Jika sekarang cuma amplop itu apa ya kan? Standar banget kalau itu. Imam Abu Hanifah mengantarkan muridnya, anak perempuannya ya, ngaji. Setelah bisa baca Fatihah, guru TPQ-nya, guru ngajinya dikasih hadiah unta merah terbaik. Baru Fatihah lo ya. Memang beliau orang kaya, punya perusahaan 9. Mau jadi ulama itu kaya, biar orang dawir ya kan. Jadi biar enggak minta-minta ke orang, biar enggak jualan agama. Wah, dola komo kon go. Ya toh? Betul enggak Farid itu? Nah, itu dia. Jadi kalau sekarang ngasih amplop ke kiai apa biasa, saya sudah enggak terima amplop. Jadi kalau saya langsung ya, ikan kiuri saya kan, kayak begitu. Kiuri saja, ini nomor rekening. Nah, itu lebih keren ya kan, lebih simpel itu. Oke, baru pemimpin ketiga ini Nabi Muhammad. Apa itu sultan ya? Sultan ini dicitrakan dengan dia sholat dulu. Aqibis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, salat 5 waktu ditambah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu, pemimpin yang ketiga ini dia hijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, keluar dari Madinah masuk ke Mekah. Wa mukhraja sidqin. Jadi keluar Mekah masuk ke Madinah sama-sama. Kalau kita maknanya keluar dari situasi yang tidak produktif, yang tidak support untuk hidup kita atau dakwah kita, pindah. Nah, baru setelah itu waj'alli min ladunka sultanan nasira, supaya punya wewenang yang bisa menolong banyak orang di Madinah itu. Itu kan Nabi itu, ya toh? Baru kalau tiga-tiganya ini di-download sedemikian rupa, diinstal, ditadkhil, diinstal, di outside in, ditadkhil ya, di outside in. Inside out-nya adalah cara Nabi memimpin di Madinah. Takhrijnya adalah cara Nabi memimpin di Madinah. Karena itu kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan Nabi wa ulil amri. Ulil amri harus ikut Nabi, harus ikut sultan tadi itu. Nah, sudah paham ya? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau ada orang, Pak, kenapa feodal? Ya, di kantor saja feodal, Mas. Anda kalau karyawan baru ya. Saya tidak membenarkan itu. Feodalisme ini kajian selama peristiwa politik, ekonomi, kebudayaan selama abad pertengahan. Puncaknya abad pertengahan dimulai dari tahun ketiga ya.
tahun ketiga Masehi sampai 16. Puncaknya setelah era industrialisasi, setelah revolusi industri yang pertama, man to machine, manusia diganti mesin, atau muscle to money, otot diganti uang, maka mulailah yang tadi itu. Karena itu nanti berdasarkan perjanjian Tordesillas tersebarlah ke penjuru dunia 3G, gold, glory, dan gospel. Mulai ada penjajahan di situ. Ada pertanyaan di situ. Sembari lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali. Kalau yang sekarang kirimkan, ini pertanyaan yang kemarin banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aryan 13. Benarkah ada feodalisme di pondok pesantren? Apa betul kiai gila hormat? Ada feodalisme. Kita harus akui itu ada. Tapi di sebagian, bukan semua. Kalau di sini pesantren filsafat, sini rasional. Tidak ada jalan membungkuk, ngesot, tidak ada di sini. Yang feodalisme, yang warisan penjajah itu tidak ada di sini. Di sebagian pesantren ada mungkin. Mungkin loh ya. Oke. Tapi kalau sekedar nunduk, bicara dengan ramah, ya hormat orang tua, ya itu bukan feodalisme, cara kita hormat. Kemudian dari Umar David 11, apakah hormat, ngesot, dan nunduk-nunduk adalah ajaran Islam? Bukan. Islam itu nyebut Tuhan engkau kok, ya kan? La ilaha illa anta. Bukan ajaran Islam. Itu budaya. Nah, itu urf, itu tradisi. Tapi tradisi ini kemudian al-adatu muhakkamah. Kebiasaan ini menjadi hukum. Kebiasaan ini menjadi hukum. Paham ya? Jadi begini, utul ajro ajrohu qabla ajrohu. Bayarlah ujrohnya pekerja sebelum keringatnya kering. Di Indonesia tidak, dibayar sebulan sekali. Dan itu menjadi hukum. Oke, please send me. Berikutnya saya Rizkyani dari Pematang Siantar. Jauh sekali ini. Apakah Trans 7 Wahabi? Ya. Silakan diperiksa rekam jejak siarannya dari 2012. Ya, bukan Trans 7-nya ya. Sebahagian pekerjanya begitu. Tapi CT harus tahu itu, Hairul Tanjung itu, biar tahu dia, ya toh. Baik, sebagai seorang pimpinan pesantren, apakah di pesantren Bapak Ustadz, wah ini saya dikira Ustadz, ini sudah salah ini. Mengira saya Ustadz ya. Sebagai seorang pimpinan pesantren, apakah di pesantren Bapak juga terjadi feodalisme? Tidak ada, barusan saya jawab. Terus saran Bapak Ustadz apa? Comel Udin 29 Bandung. Wah, ini. Comel Udin lagi ya. Mungkin Kamaluddin ya kan, tapi diplesetkan menjadi Comel. Ya sudah, enggak apa-apa. Saran saya untuk feodalisme bagaimana? Di pondok ini karena itu tidak hanya cukup belajar ilmu-ilmu mankulat, tafsir, hadis, fikih, enggak. Mulai sekarang belajarlah ilmu-ilmu makulat, ilmu-ilmu yang rasional. Ya, mantik, filsafat, dan lain-lain. Hanifah Hani, pertanyaan kelima. Hanifah Hani Martapura. Alhamdulillah saya baru ke sana kemarin. Mbak Hanifah ya, mungkin 2 mingguan yang lalu. Dari profil antum, waduh, padahal saya satu orang, dia sebut antum ya kan. Dari profil Bapak, antum kan belajar di banyak negara yang terbiasa dengan tradisi barat. Apa sih mungkin ya, ini anak muda pasti nanya ini. Apa sih yang membedakan sistem pendidikan kita tidak maju? Mungkin yang menyebabkan ya sudah enggak apa-apa. Apa sih yang menyebabkan kita tidak maju? Sebenarnya kalau di negara-negara komunis itu lebih ekstrim lagi ya. Jadi kita ini tidak maju-maju, menurut saya alasannya warisan pendidikan kita ini peninggalan Belanda. Ya, ini peninggalan Belanda. Salah satunya tidak maju ya. Jadi 1905 Terusan Suez dibuka. 1906 anggota Tweede Kamer Parlemen Belanda datang ke Indonesia. Begitu datang ke Indonesia nanti dikenal dengan politik etis, politik balas budi. Tidak ada sekolah. Mana sekolahnya ini? Kok pabrik semua? Maka VOC sebagai perpanjangan Menteri Perekonomian Belanda, Menteri Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Belanda yang ada di Hindia Belanda, Nusantara waktu itu, bikin sekolah. Ada 2 jenis sekolah, angka 1, angka 2. Angka 1 untuk para lordship, bangsawan. Bangsawan kalian ya, bangsa Tangyawan ini. Atau amtenar, centeng-centengnya Belanda.
Sekolah angka 2 untuk inlander, untuk Bumi Putra. Angka 1 ini kalau sekarang jadi sekolah negeri, sekolah favorit, unggulan. Yang satu lagi swasta, yang angka 2 itu. Belajarnya 2 tahun asal tidak buta huruf. Angka 1 disiapkan untuk sekolah angka siji atau angka 1 ini disiapkan untuk para pekerjanya di pabrik dan lain. Wataknya atau mentalnya mental ASN lah itu. ASN yang jahiliyah, yang pintar juga banyak. Nah, itu dia. Sudah ya. Ini salah satunya. Dipakai. Lalu kementerian yang ngurus pendidikan 2, pendidikan dan agama. Serakah banget Menteri Agama ini. Kementerian dari dulu. Serakah banget ini. Pendidikan, haji, semua diurus. Nah, baru bisa haji sekarang. Akhirnya banyak kartel. Ada 49 titik korupsinya Kementerian Agama. Jadi, Kementerian Agama ya. Korupsi apa? Korupsinya paling besar. 2, Kementerian Pendidikan, korupsinya juga tidak kalah besar. Sekarang malah diambil MBG. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, Kementerian Kesehatan. Tiga-tiganya ini korupsinya besar. Tidak bisa maju negara itu. Ya, selain pendidikan, korupsinya juga ya, budaya korup. Nah, itu dia. Dari Martapura tadi. Salam ya, saya baru dari sana. Zuma 15 Banjarbaru. Saya juga baru dari Banjarbaru. Dari saya ke makam Guru Sekumpul, makam Al-Banjari ya, Arsad Banjari ya. Pak di Banjar Kalsel, ini sebenarnya dia manggilnya Gus ya. Mungkin nama saya dikira Agus ya, bukan. Pak di Banjar Kalsel banyak dikuasai Ba'alawi. Waduh, pasti Bapak juga sudah tahu. Ya betul tahu. Di sini hormat sangat berlebihan maksudnya. Di sini hormat sangat berlebihan pada Habib. Oke. Sepil para Ba'alawi dong. Wah ini Gen Z nanyanya sepil ya. Aduh ya. Sepil. Para Ba'alawi dong biar SDM kita maju. Terus terang kami anak Gen Z. Betul lahirnya Gen Z dia ngaku. Di sini kebanyakan santri sangat tidak terima banyak guru ulama dilecehkan Habib. Mau diapain Habibnya? Ya sudah yang bodoh suruh ngaji itu aja. Oke ini di sana. Jadi begini teman-teman ya. Mulai sekarang jangan percaya sesuatu. Tidak segala sesuatu seperti kelihatannya. Saya tulis di buku Filsafat untuk Pemalas. Sama dengan begini. Sampai akhir 90-an, semua PLTA, PLTU, pembangkit listrik tenaga air, dan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau sekarang sudah ada yang tenaga angin ya, tenaga bayu atau tenaga angin. Di Sidrap, di Sidrap Rapang itu di Sulawesi Selatan. PLTU, PLTA sampai 90-an, ini semuanya dibangun Jepang. Pemodalnya paling banyak Jepang. Menurutmu Jepang baik hati kah? Tidak, mereka mau jualan TV. Tidak ada listrik, colok kemana TV? Ya toh? Nah, berarti itu kata Avram Noam Chomsky disebut second opinion, pendapat alternatif. Kalau kau datang ke swalayan, Romi ya kan? Kalau datang ke swalayan, kasirnya tersenyum enggak Rom sampean Rom? Tersenyum ya, betul ya. Itu tersenyum ke dirimu tulus atau tersenyum ke uangmu? Ya, tersenyum. Sudah pinter Romi berarti. Jadi dia tersenyum ke uangmu, Tam, ya kan. Makanya Romi kalau ke toko yang namanya tetap bulan Maret ya kan, padahal bulan Oktober sekarang ya. Dia jauh kan di Kepanjen sana. Dia nyari yang tersenyum ke Romi. Nah. Oke. Banyak sekali nih. Oh ya sudah enggak apa-apa. Nah ulama dilecehkan, ya Anda melawan lah, jangan diam saja, bikin narasi, bikin kontra narasi. Silakan ikuti ngaji saya, setahun atau 2 tahun yang lalu banyak ya kita menolak atau mengkonter para Habib yang alim ada loh ya, sudah Habib Quraish Shihab ya ada. Oke. Dari Guru Madin Cianjur, enggak sebut guru. Kokom Komaria. Ucapan Hari Santri please. Aduh. Ucapan Hari Santri please. Kokom Komaria Guru Madin Cianjur Jawa Barat. Saya alhamdulillah pernah ke sana Bu Guru kepada Bu Ustadzah nih ya. Ucapan Hari Santri saya tadi itu. Kalau punya anak pinter, belajarlah di pondok pesantren. Nah itu dia, kalau punya anak cerdas. Karena santri ini nanti membela agama dan negara. Jadi itu investasimu. Selama ini kan kita salah, anak yang bodoh dimondokkan. Begini, nilainya 5. Begitu belajar di pesantren nilainya menjadi 8. Naik berapa itu, Tam? 3. Tadinya sekolah unggulan, nilainya 8. Di SMP, begitu ke sekolah unggulan di SMA nilainya 9, naik jadi berapa? Hanya naik 1, lebih banyak di pesantren, hanya tidak dianggap selama ini. Nah, catatan Eka Budianta sampai, ini jurnalis Katolik ya,
Catatan Eka Budianta sampai 45 Indonesia hanya punya 54 sarjana. Orang pintar hanya 54. Tapi ribuan santri yang turut serta dalam mendirikan negara ini. Jadi santri itu negara saja bisa didirikan kok. Apalagi cuma siapalah ya. Oke, Assalamualaikum, saya Heldi PCINU Amerika Kanada yang jemput Gus di Boston 2 tahun. Oh ya, salam kenal Mas Heldi ya. Saya lupa karena bukan cewek. Biasa gampang lupa kita. Maafkan Bu Guru ya, kadang begitu. Saya pengurus PCNU Amerika Kanada yang jemput di Boston ya. Ya, minta nama untuk 2 putri kembar saya. Dan di teknik jarak jauh. Waduh. Wah, ini manusia ya. Di teknik itu tahu ya. Dikasih madu atau apa ya, di bibirnya si guru atau di lidahnya, lalu dioleskan ke si bibir atau lidahnya bahagia. Biasanya begitu. Pakai kurma atau apa ya. Jangan pakai seblak. Nah, ya, atau apa yang makanan kalian. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah makan. Nah, baik ya, semoga menjadi anak yang soleha dua-duanya. Nah, oke, nanti saya ini, silahkan namanya siapa saja ya, silahkan namanya. Lul, nama anaknya sampean siapa? Lul, saya lupa Lul. Oh ya sudah. Oh, Muhammad Daya. Semoga dapat barokahnya Ustadz Muid ini. Ini Mas Heldi ada Ustadz di sini Mas. Oke, namanya adalah Mazaya Hayatin Nufus dan Mahmada Tazkiyatin Nufus. Oke, tulis Mas itu. Nanti selamatan. Itu teknik jarak jauh sudah Mas. Nah, ini lebih ekstrim lagi nomor 9. Gus Jopir ya. Orangnya falah ini pasti. DJ ya. Masya Allah. Pak, wah ini marah-marah ini. Enggak apa-apa, saya jawab ya. Dari Ansarudin 42. Gus Jopir, lu jangan sok tahu soal tafsir dan menafsir dengan filsafat. Siap, jawaban saya siap ini. Emang filsafat bisa memahami agama? Ya bisa Mas. Kalau enggak bisa ngapain kita suruh mikir oleh Allah itu. Itu jawaban saya. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa enggak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam dari kata ilmu ya. Bagi para filsuf maknanya la ma'qula illallah. Enggak ada yang lebih rasional selain Allah. Jadi la ini kan la ilaha nafi, illallah isbat. Tidak ada yang lebih rasional selain Allah. Satu. Yang kedua, bagi para sufi la mahbuba illallah. Bagi para, tidak ada yang lebih layak dicintai. Bagi para mutakallimin la mawjuda illallah. Bagi para teolog, tidak ada yang eksis selain Allah. Bagi para fuqaha, faqih, maknanya adalah la ma'buda. Tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Jelaskan 2 jam, ya habis waktunya Mas. Kemudian, apakah Islam mengedepankan doktrin? Apakah Nabi Muhammad anti kritik? Jawab dengan tegas, waduh, Mahardika Latif Palangkaraya. Alhamdulillah saya pernah ke tempatmu juga. Kayaknya hampir semua tempat di Indonesia pernah saya kunjungi. Nabi Muhammad, apakah Islam mengedepankan? Ada doktrin di Islam ini? Ya, di semua agama ada. Nabi Muhammad, apakah doktrin? Tidak. Saya kasih contoh, salah surat An-Naba 22 ya. Atau 22 atau 23, bunyinya begini. Ada 2 orang Kristen Najron dari Yaman datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Oleh Nabi ditolak. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin kami, mungkin agamamu yang benar. Jangan buru-buru Islam Mas, belajar dulu. Mungkin agama Kristen itu yang benar. Berarti ini kata para ulama disebut adabul bahsi wal munazarah. Etika dalam brainstorming. Dalam berdiskusi dan bertukar pendapat. Oke, berikutnya. Kenapa Nabi Arab semua? Kok Tuhan tidak sayang Indonesia? Santri Karbitan 14. Namanya Santri Karbitan. Aduh ya. Oke, kenapa Nabi Arab semua? Tidak, Nabi yang Arab hanya 4. Yang lain bukan Arab. Jadi Nabi Syu'aib, Nabi Soleh ya, kemudian Nabi Hud dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun musta'ribah, Arab pendatang, bukan Arab pribumi. Jadi kalau Nabi ini jumlahnya 300.000 atau Rasul, ya 4 saja yang Arab, yang lain bukan Arab. Mungkin di Indonesia ada, Allah sayang Indonesia. Mungkin ada, namanya mungkin Resi, mungkin Begawan, mungkin Pertapa, saya tidak tahu. Dan itu bukan kata saya, Quran yang bilang. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah sudah ngutus para rasul ya di setiap umat. Indonesia bangsa atau bukan? Bangsa, berarti ada rasul di sini zaman dulu.
Apa sih pentingnya mondok di pondok NU? Ini marah juga. Ya sudah. Banyak orang gampang marah loh sekarang. Apa sih pentingnya mondok di pondok NU? Kenapa tidak ke pondok Salafi atau Muhammadiyah? Karyawan PLN Manokwari. Oke. Ya karena NU atau Ahlussunnah ini moderat. Itu dia. Jadi tidak hanya ngajarkan Iqra tapi Bismi Rabbika. Kalau Iqra saja nanti liberal, agnostik ya, atau bahkan ateis. Tapi kalau dengan Bismi Rabbika tidak. Kalau Bismi Rabbika saja, kau nanti radikal. Jadi sejak mula Islam sudah menolak tatorruf ya, tatorrufat atau tatorruf tasyaddudi radikal atau tatorruf tasahuli liberal. Itu alasannya. Tapi itu selera Mas, kalau Anda mau belajar apa? Saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, mungkin mengagetkan bagi Anda. Makna lambang NU, Ibnu Kaimana, Hadi. Ini saya pernah ke sana juga. Makna lambang NU. Ya lambang NU dibikin kayak Ridwan di Surabaya. Nah, itu ada yang kan ada bola dunia, ada tambang ya toh, maknanya mengikat bola dunia. Ada tulisan Nahdlatul Ulama, dotnya panjang itu toh. Nah, ini kan bola dunia, di sini dot, Nahdlatul, gitu ya. Ya toh? Nah, dot ini yang dimaksud adalah nabi. Karena nabi itu sahibud dot, pemilik huruf dot. Afsahu man nataqa bid dot. Nabilah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Berarti sinar atau cahaya nabi, akhlak pekerti yang nabawi, inilah yang menerangi atau mendidik atau merahmati Indonesia atau bahkan dunia. Nah, itu maknanya. Sebentar ya. Banyak pertanyaannya. Mau tanya 3, cara singkat paham Quran. Waduh. 2, minta doa agar cepat nikah. Ini sebenarnya. Ukhti Nana 38. Ukhti Nana 38. 3, cara singkat paham Quran. Mondok di pesantren antum harus persiapan apa? Persiapannya bawa otak saja. Nah, jangan ketinggalan di rumah. Siapa? Gur ya, Gur. Jangan ngantuk, Gur. Minta doa agar cepat nikah. Nah, ya semoga dipercepat ya. Apapun yang masih lambat, semoga dipercepat. Untuk paham Quran ini, aduh. Cara singkat paham Quran enggak ada. Tapi saya sudah bikin video tutorial paham Quran dulu, Ustaz Iqbal ya, ada ya. Nanti nonton saja di video kita. Jadi gampangnya begini. Quran itu isinya 3. 1 maqasid, 2 kaifiyat, 3 barohin. Tujuan Quran turun, cara sampai ke tujuan, 3 bukti-bukti kebenaran Quran. Bertahap, lalu memahaminya bagaimana? Ada teori-teori. Di usul fiqh disebut dalalatul hukmi atau dalalatun nas. Nomor 1, ibaratun nas. Apa itu? Halalul bai'ah haramar riba. Allah menghalalkan jual beli, haramkan riba. Berarti adamu muasalatul bai' bir riba. Kemudian yang kedua, la taqul lahum ufin la tanahuruma lahum qawlan karima. Jangan berkata membentak udah orang tua. Pak, kalau ngusir boleh, apalagi mengusir. Berarti dengan kias. Dan seterusnya ya. Agak panjang Mas, nanti nonton video sebelumnya. Secara ya. Siapa namanya kok angel nih? Bos Dimsum. Dimsum makanan ya, betul ya? Bos Dimsum Alan Depok. Secara anak-anak modern begini ya. Gen Z. Secara filsafat itu ngajak Jaksel ini paling ini. Tapi ngaku Depok dia. Secara filsafat itu ngajak kritis dan tidak mudah ditipu pejabat dan ulama palsu. Tapi saya dengar malah Islam mengharamkan filsafat. Apa betul ada ulama mengharamkan? Tidak ada ulama mengharamkan filsafat. Pak, katanya ada Ibnu Shalah wa Nawawi harrama di mantik itu loh. Wa qala qaum yambaghi ayyul lama. Itu bukan ahli filsafat, yang mengharamkan ahli hadis. Kalau di Quran kita suruh belajar filsafat, nanti penduduk neraka itu menyesal karena tidak berfilsafat. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka menyesal seandainya kami nasma ikut ngaji tafsir ini Rabu sore, au na'qil atau belajar filsafat di pesantren luhur di STF Al-Farabi, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk neraka. Masih banyak ini ya, mungkin tidak semua ya. Minta dalil Quran tentang ikut ulama. Dan mana dalil kias ijma yang khas NU? Aduh. Ya. Ikut ulama ya banyak. Mari kita buka surat An-Nisa 115. Mari kita buka. Ini dalilnya, Mas. 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang nabi, maknanya Nabi Muhammad.
Min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas petunjuk yang dibawa beliau. Bahwa beliau mengikuti ini ya, bawa petunjuk ya, kebenaran yang dibawa beliau. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang yang beriman, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan mereka tersesat dan nanti beroleh neraka atau jahannam. Wasaat masiro, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu dalilnya, Mas. Siapa tadi? Sebentar. Oh, enggak nyebut nama dia, anonim. Mari kita buka tafsir Ar-Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Razi wafat 606. Ini dia. Yang punya aplikasi bisa dibuka. Ruya anna Syafi'iyya radhiyallahu an su'ila an ayatin fi kitabillahi ta'ala tadullu ala anna al-ijma' hujjatun. Imam Syafi'i pernah ditanya, adakah bahwa ijma' ini bisa jadi hujjah? Ada. Ada dalilnya. Mana? Faqara al-Qur'an salasami'ati marratin. Beliau membaca Quran 300 kali. Tidak banyak ya, 300 kali. Hatta wajada hadhil ayat, sampai ketemu ayat ini, wa taqriril istidlal, dan menetapkan istidlal. Metode penggalian hukumnya ditetapkan ini. An-nattiba ghairi sabil, kalau mengikuti jalan selain orang beriman haram, maka wajib mengikuti jalan orang beriman. Ini kata Imam Syafi'i. Silakan merujuk ke tafsir Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib. Saya baca spill sedikit saja tadi. Nah, lalu ketularan spill ya. Nah, ini dia akhirnya ketemu pertanyaan yang begini ini. Spill MBG dong. Juju 18 Tanah Datar. Ini Mbak Juju, saya pernah ke kampung Anda, ke Tanah Datar. Malah saya dapat gelar dari Pagaruyung ya, di istana Rajo Basa. Basa itu besar ya. Jadi setelah saya dari Tanah Datar, saya dapat gelar Datua Malin Batuah. Nah, Malin itu guru, bukan Malin Kundang ya. Batuah itu bertuah itu. Jadi saya tidak mau pakai gelar itu. Ada saya punya gelar dari sana. Sepil MBG. Oke, dari awal saya tidak setuju MBG. MBG ini artinya apa sih? Makan bergizi gratis. Gratis itu kah? Tidak, itu uang rakyat. Jangan pakai istilah MBG. Makan kurang bergizi saja. Makan belum tentu bergizi dari rakyat. Itu uang rakyat. Jangan pakai istilah gratis. Tidak gratis itu. Kan program unggulan Prabowo ya toh? Nah, ingat Prabowo, bukan gratis itu, uang kami. Nah, ingatkan Prabowo ya toh? Nah, makanya saya dipanggil Prabowo enggak mau kemarin habis pemilu. 2019 saya dipanggil Jokowi juga enggak mau. Nama saya bukan Jokowi. Itu bukan gratis, itu uang kita. Dan banyak dikorupsi, banyak dapur fiktif, banyak dimilih anggota dewan, banyak keracunan ya toh? Seharusnya dievaluasi. Kalau di ngaji Tadbirul Mutawahhid Ibnu Bajjah saya katakan negara utama enggak ngasih makanan yang berbahaya, ya kan? Biar diatin doroh yang begitu itu. Masya Allah, ini ada yang terakhir ya. Mekanik mental 18 Bali. Saran untuk pendosa seperti saya, Pak, dan minta doa. Waduh, ini sebenarnya saya Mas yang pendosa ini. Saran untuk pendosa seperti saya. Nah, Allah ini memanggil pendosa ini dengan panggilan mesra, panggilan kasih sayang ya. Dipanggil dengan panggilan hormat ya, panggilan hormat. Jadi, bagaimana ayatnya? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas. Bayangkan pendosa ini Allah memanggil hambaku. Jadi jangan minder. Kata Imam Busiri, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ir fil ghufran kallamami. Wahai diri, wahai jiwa, la taqnati, jangan putus asa dengan dosa-dosa besar. Dosa besar di hadapan Allah seperti buih di lautan. Kecil sekali dosa itu. Lalu yang terakhir dari Jako Mangkubumi. Izin bertanya, Pak, hadis la tusayyiduni bukannya hadis maudhu ya Pak? Ya enggak tahu Mas. Ya Anda yang tahu berarti. Silakan buka Jarh wa Ta'dil itu ya. Soalnya akar katanya dari sada yasudu. Bukan dari sada yasidu. Ya, nanti silakan dipelajari lagi. Ya ilmuwan bisa salah. Mungkin yang saya sampaikan juga salah. Mungkin Nabi keliru secara gramatikal. Nabi bukan ilmuwan. Nabi baca puisi itu salah. Banyak salah Nabi baca puisi. Dan ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in wa illa dzikrun wa qur'anun. Nah, Nabi salah baca puisi. Nah, itu bukan itu Nabi. Bismillahi wa bihi bada. Nah, ada puisi itu dibaca oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan, salah itu Nabi, bukan begitu katanya. Dan Nabi bukan penyair, selesai ya. Nah, wallahu a'lam mana yang benar nanti ya.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. اللهم فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.